Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Cabar Channel Campur-Campur Berkah. Halo Sobat Cabar, di video kali ini saya akan share ke kalian mengenai rumus Excel level menengah part terakhir. Jadi di video kali ini akan dibahas mengenai yang pertama ada deadlift dan yang kedua ada pivot table. Bagi teman-teman yang memiliki ilmu lebih terkait dengan rumus deadlift ataupun pivot table, bisa kasih kritik, saran, ataupun komen di bawah ya. Saya tekankan kembali, di sini saya tidak ingin menggurui, kita sama-sama belajar ya. Oke, langsung saja kita simak videonya. Di rumus yang pertama ada rumus deadlift. Deadlift adalah rumus yang digunakan untuk mencari total ataupun selisih hari, bulan, dan tahun pada dua tanggal yang berbeda. Biasanya deadlift ini digunakan untuk mengukur jumlah sisa hari jatuh tempo tagihan atau bahkan untuk mengetahui umur seseorang dengan tepat. Sebenarnya, rumus deadlift ini tidak ditampilkan pada fungsi Excel. Namun, kita bisa mengetiknya secara manual pada Excel. Untuk rumus deadlift, rumusnya sama dengan deadlift buka kurung tanggal awal, koma tanggal akhir, koma buka kutip 2, kemudian data yang dicari, tutup kutip 2, tutup kurung. Untuk data yang dicari, di sini terdapat 6 opsi. Yang pertama ada opsi Y. Y adalah digunakan untuk mencari jumlah tahun yang sudah berlalu dari kedua tanggal. Year. Kemudian ada M, month, yaitu untuk mencari jumlah bulan yang sudah berlalu dari kedua tanggal. Kemudian ada D, day, yaitu untuk mencari jumlah hari yang sudah berlalu dari kedua tanggal. Kemudian, tiga opsi selanjutnya itu untuk mencari selisih. Ada MD untuk mencari selisih hari dari kedua tanggal yang mana bulan dan tahun dari kedua tanggal ini tidak berpengaruh sama sekali. Itu MD. Kemudian ada YD untuk mencari selisih hari dari kedua tanggal termasuk hitungan bulannya. Tapi untuk tahun dari kedua tanggal tidak berpengaruh. Sebenarnya MD dan YD ini sama-sama mencari selisih hari dari kedua tanggal. Bedanya kalau MD bulan dan tahunnya tidak berpengaruh, kalau YD hanya bulannya saja yang berpengaruh. Untuk tahun tidak berpengaruh. Kemudian di opsi yang terakhir ada YM. YM adalah untuk mencari selisih bulan dari kedua tanggal, yang mana hari dan tahun dari kedua tanggal tidak berpengaruh. Biar tidak pusing, langsung saja ke eksekusi rumusnya. Nah, untuk format tanggal pada Excel 2013, yaitu pertama bulan dulu, kemudian garis miring tanggal, garis miring tahun. Ini adalah format tanggal pada Excel 2013, bulan, garis miring tanggal, garis miring tahun. Nah, kita akan eksekusi YMD terlebih dahulu. Di sini sudah ditampilkan tanggal awal dan tanggal akhir. Nah, pada baris yang pertama, tanggal awal yaitu menunjukkan tanggal 1 Januari 2020. Kemudian tanggal akhirnya tanggal 1 Januari 2021. Kita pertama akan mencari jumlah tahun terlebih dahulu dari kedua tanggal, yaitu rumusnya sama dengan deadlift. Nah, bisa dilihat ya di sini, fungsi deadlift tidak ditampilkan pada fungsi Excel, tapi kita ketik sendiri. Nah, deadlift buka kurung, tanggal awal, koma, tanggal akhir, koma, berhubung kita akan mencari jumlah tahun yang sudah berlalu di antara kedua tanggal, maka kita masukkan tanda kutip 2, Y, year, kemudian tutup kutip, tutup kurung, kemudian enter. Nah, bisa dilihat ya, tahun yang sudah berlalu dari kedua tanggal adalah 1 tahun, dari 1 Januari 2020 ke 1 Januari 2021 adalah 1 tahun. Nah,
Kemudian yang kedua, kita akan mencari bulan yang sudah berlalu dari kedua tanggal. Nah, tinggal dirubah saja. Y-nya jadi M. Nah, kemudian enter. Bisa dilihat ya, jumlah bulan yang sudah berlalu dari kedua tanggal itu 12 bulan. Karena dari 1 Januari 2020 ke 1 Januari 2021 adalah 12 bulan. Jadi jumlah bulan yang berlalu dari kedua tanggal adalah 12 bulan. Kemudian kita akan mencari jumlah hari yang sudah berlalu dari kedua tanggal. Langsung saja dirubah M-nya jadi D. Karena kita akan mencari jumlah hari. Nah, kemudian enter. Nah, bisa dilihat ya rumusnya. Kemudian enter. Nah, bisa dilihat total hari dari tanggal 1 Januari 2020 ke tanggal 1 Januari 2021 adalah 366 hari. Jadi rumus year Monday sudah selesai. Nah, kita akan mencari selisihnya sekarang. Nah, kita tanda merahin dulu biar tidak pusing. Nah, kita akan mencari MD terlebih dahulu. MD adalah untuk mencari selisih hari dari kedua tanggal. Tapi bulan dan tahun tidak berpengaruh. Nah, untuk tanggal awalnya yaitu tanggal 8 Agustus 2018 dan tanggal akhirnya yaitu 15 September 2018. Nah, kita akan mencari selisih harinya saja. Yaitu sama dengan date, buka kurung, tanggal awal, koma, tanggal akhir, koma, buka kutip, MD. Kemudian tutup kurung dan enter. Nah, bisa dilihat selisih hari dari 8 Agustus ke 15 September. Nah, kita akan menghitung harinya saja. Di sini menunjukkan 8 Agustus. Nah, untuk di sini tanggalnya 15 September. Nah, kita fokus ke tanggalnya saja. 8 Agustus dan 15 September. Nah, kita akan mencari selisih hari. Langsung saja 15 diambil 8, jadi 7 hari selisihnya. Kita akan mencari selisih tanggalnya saja, bukan bulan ataupun tahun. Jadi di sini tanggal 8 Agustus 2018 ke 15 September 2018 adalah selisih harinya adalah 7 hari atau selisih tanggalnya adalah 7 tanggal. Seperti itu. Nah, berbeda dengan YD. Kalau YD untuk mencari selisih hari termasuk bulannya juga dihitung. Untuk tahunnya tidak dihitung. Langsung saja kita tulis rumusnya sama dengan date, buka kurung, tanggal awal, koma, tanggal akhir, koma, kutip 2, kemudian masukkan YD. Tutup kutip, enter. Nah, bisa dilihat. Kalau YD dihitung sama bulannya juga. Nah, bisa dilihat ya, yang ini tanggalnya sama. Kalau menggunakan MD, yang dihitung hanya tanggalnya saja. Kalau misalnya YD dihitung sama bulannya juga. Jadi dari 8 Agustus 2018 ke 15 September 2018 adalah selisih harinya adalah 38 hari. Nah, bisa dilihat ya perbedaan antara MD dan YD. Kalau MD tidak dihitung bulan ataupun tahunnya, kalau YD termasuk hitungan bulannya. Untuk tahun tidak dihitung, seperti itu. Kita lanjut ke yang opsi terakhir. Nah, opsi terakhir yaitu untuk mencari YM. YM adalah untuk mencari selisih bulan dari kedua tanggal. Untuk hari dan tahun dari kedua tanggal tidak berpengaruh. Nah, langsung saja di sini bisa dilihat tanggal awalnya itu 1 Januari 2021. Dan tanggal akhirnya itu 9 Mei 2021. Nah, kita akan mencari selisih bulan. Langsung ketahuan, berarti berbeda selisihnya 4 bulan. Nah, kita coba apakah benar berbeda selisihnya 4 bulan. Langsung hitung date,
buka kurung, kemudian tanggal awal, koma, tanggal akhir, kemudian koma lagi, buka kutip, YM, kemudian tutup kutip, tutup kurung, enter. Nah, bisa dilihat ya, selisih bulannya adalah 4 bulan. Karena dari tanggal 1 Januari, nah mohon maaf, karena dari Januari ke Mei berselisih 4 bulan. Jadi rumus deadlift selesai. Oke, yang kedua ada pivot table. Pivot table adalah fasilitas di dalam Excel untuk merangkum data sesuai dengan yang diinginkan. Intinya, dengan pivot table ini memudahkan kita untuk menganalisa dan membaca suatu data. Pivot table terdapat di menu Insert, kemudian pilih Pivot Table. Cara menggunakan pivot table, pertama-tama kita blok terlebih dahulu semua datanya. Jika sudah, kemudian pilih Insert dan pilih Pivot Table. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Sesudah itu, kita pilih hasil reportnya akan di worksheet yang baru atau di worksheet yang sudah ada. Untuk memudahkan pengaturan pivot, kita pilih di worksheet yang baru, kemudian pilih OK. Nah, ini adalah tampilan dari pivot table. Ini bentuk data-data yang sebelumnya ada di data ini. Nah, maka akan muncul di pivot table akan seperti ini. Sebenarnya di pivot table ini kita hanya mendrag saja, menggeser suatu data dengan mudah. Nah, misalkan kita akan mengambil data sales, kemudian data bulan, data barang di data row. Row ini adalah datanya akan ditampilkan dalam bentuk vertikal. Kalau misalnya kolom, data akan ditampilkan dalam bentuk horizontal. Nah, kemudian saya akan memasukkan jumlah terjual di menu value. Kenapa? Karena dengan dimasukkan ke value ini, jumlah terjual yang berbentuk angka tersebut akan otomatis tertotal sendiri tanpa kita membuat total jumlah. Nah, bisa dilihat ya, di pivot sebelumnya tidak ada total jumlah. Nah, di sini otomatis terlihat jumlah terjual, total jumlah terjual dari sales 1 dan total jumlah terjual dari sales 2. Kita juga memudahkan dalam membaca tabel apabila menggunakan pivot table. Bisa dilihat ya perbedaannya, ini menggunakan pivot table, mudah dalam membaca data. Dan yang ini tanpa menggunakan pivot table. Dari sini juga kita bisa meringkas bahwa sales 2 ini jumlah terjualnya lebih besar dibanding sales 1. Kita pun bisa lihat barang apa saja yang terjual di sales 1 dan barang apa saja yang terjual di sales 2. Itu adalah gambaran singkat mengenai pivot table. Dalam menggunakan pivot table, ada 7 hal yang perlu dikuasai dari pivot table. Yang pertama ada set layout, yang kedua ada flexible database, yang ketiga ada grouping, yang keempat ada district count, yang kelima ada double click to show quantity, yang keenam ada set value blank, dan yang terakhir ada menampilkan filter atau sort. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada set layout. Jadi kita bisa rubah tampilan atau layout dari pivot table default. Ini adalah tampilan default dari pivot table berbentuk layout compact. Nah, kita bisa rubah bentuk layoutnya dengan cara klik pivot table, kemudian pilih design, kemudian pilih report layout. Di sini ada 3 bentuk layout. Yang pertama ada compact, yaitu default dari pivot table. Kemudian yang kedua ada outline, dan yang terakhir ada tabular. Nah, ini adalah tampilan dari layout outline. Seperti ini tampilannya. Kemudian yang ketiga ada tabular.
Saya lebih sering menggunakan yang bentuk layout tabular karena lebih mudah dalam membaca. Nah, namun kita harus hapus subtotalnya agar tidak pusing ya ketika membacanya. Nah, seperti ini. Ini adalah bentuk tampilan tabular layout. Set layout pada pivot table selesai. Di rumus yang kedua ada flexible database. Nah, dengan flexible database ini, ketika kita menambahkan data baru pada database yang asli, maka akan dengan otomatis pada pivot table itu terupdate datanya. Nah, sebelumnya kita coba terlebih dahulu menambahkan data baru bernama misalkan sales 3, mohon maaf. Nah, misalkan kita namanya sales 3. Nah, kemudian misalkan belinya mesin cuci. Kita copy aja, terus jumlah terjualnya 20. Nah, kita coba refresh di pivot table yang ini, apakah datanya terupdate atau tidak. Kita coba refresh dengan cara klik pivot table, kemudian pilih data. Nah, jika sudah pilih data, pilih refresh all. Tidak ada perubahan. Nah, caranya gimana? Agar ketika kita menambahkan data baru di database yang asli, pada pivot table itu terupdate. Nah, caranya dengan dibuatkan database aslinya berbentuk tabel. Nah, kita blok terlebih dahulu semua data, kemudian masuk ke insert, pilih table. Nah, kemudian centang my table header-nya karena kita menggunakan header, kemudian OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita buatkan lagi pivot table. Loh, kenapa kan tadi sudah buat pivot table sebelumnya? Karena apabila kita menggunakan pivot table yang sebelumnya, maka ketika kita menambahkan data baru lagi, tidak akan berfungsi. Nih, kita coba menambahkan sales 4, kemudian coba ininya samakan, mesin cuci lagi. Nah, kemudian coba kita refresh pada pivot table yang ini, kemudian klik data, refresh all. Nah, jadi data tidak akan berfungsi, jadi kita harus buat pivot table lagi. Nah, langsung saja dengan kombinasi keyboard biar cepat, kita blok dulu, kemudian tekan Alt and V. Nah, kemudian OK. Nah, ini pivot table yang baru. Kita tarik, scroll, kemudian bulan, barang, jumlah terjual. Selanjutnya kita coba rubah desainnya menggunakan tabular dan hapus subtotalnya. Nah, seperti ini. Bisa dilihat ya, data sales 3 dan sales 4 ada di table pivot yang baru. Nah, kita coba tambahkan lagi sales 5. Misalkan sales 5. Bulan Februari mesin cuci misalkan. Nah, sudah terupdate. Coba kita refresh di pivot yang baru yang ini, apakah datanya terupdate atau tidak. Nah, kita coba klik data, kemudian refresh all. Nah, bisa dilihat ya, datanya terupdate. Nah, dengan membuat database asli sebagai bentuk table, maka apabila kita membuat data baru, dengan otomatis data pada pivot table akan terupdate sendiri. Flexible database selesai. Yang ketiga, hal yang perlu dikuasai dari pivot table adalah teknik grouping. Nah, kita misalkan hapus variabel sales, kemudian bulan, dan sisakan hanya variabel barang dan jumlah terjual. Nah, kita ingin melakukan grouping
antara kulkas, mesin cuci, sepeda listrik, dan sepeda motor. Jadi kita dibagi menjadi dua grup. Ada grup alat elektronik, ada grup alat transportasi. Gimana caranya? Langsung saja buat di pivot table-nya tanpa harus menambahkan kolom pada database yang asli. Nah, kita langsung buat groupingnya di pivot table. Nah, caranya kita blok data yang ingin dibuatkan grup, kemudian klik kanan, pilih grup. Nah, kita akan menamainya dengan alat elektronik. Alat elektronik. Nah, kemudian yang kedua pun sama, kita klik kanan, kemudian grup. Nah, namai alat transportasi. Alat transportasi. Nah, seperti ini. Kita juga bisa merubah headernya. Misalkan kita namai jenis barang. Kita namai jenis barang. Mohon maaf, jenis barang. Nah, bisa dilihat ya. Di sini kita bisa membuat grup di pivot table tanpa menambahkan kolom baru di database yang asli. Jadi memudahkan kita untuk menganalisa datanya. Nah, dengan otomatis apabila kita membuat grup, variabel jenis barang ini akan otomatis ada pada pivot table. Nah, jenis barang ini seperti dengan variabel sama seperti dengan variabel yang lain. Bisa kita tarik, bisa kita drag ke kolom, drag ke row, drag ke value. Jadi teknik grouping selesai. Hal keempat yang perlu dikuasai dari pivot table adalah distinct count. Nah, distinct count ini pengaturannya ada sebelum kita membuat pivot table. Nah, caranya gimana? Kita blok dulu semua data, kemudian Alt and V. Nah, ini adalah tampilan yang untuk membuat pivot. Nah, kita centang untuk menambahkan data dalam bentuk model. Karena dengan bentuk data model, kita akan bisa menambahkan value distinct count. Kemudian, jika sudah, klik OK. Nah, ini tampilan pivot table setelah ditambahkan value distinct count atau value dalam bentuk model. Nah, sebelumnya kita tarik dulu sales ke row, kemudian barangnya masukkan ke value untuk melihat distinct count-nya apakah sudah berfungsi atau tidak. Nah, bisa dilihat ini sebelum diterapkannya distinct count, jumlah barang pada sales 1 6 dan jumlah barang pada sales 2 6. Nah, kita cek apakah benar. Kita tarik barang ini ke row. Nah, bisa dilihat padahal pada sales 1 jumlah barangnya ada 4 dan pada sales 2 jumlah barangnya ada 3. Nah, jadi pada data value yang sebelumnya datanya jadi double. Nah, gimana caranya biar memiliki distinct count atau keunikan value? Nah, caranya kita klik tanda panah pada value barang, kemudian pilih value field setting. Nah, kita scroll ke bawah cari distinct count. Kemudian OK. Nah, bisa dilihat dari sini bahwa sales 1 memiliki barang 4 dan sales 2 memiliki barang 3. Sama seperti halnya apabila kita menarik barang ke row. Nah, bisa dilihat ya perbedaannya. Distinct count pada pivot table selesai. Hal
kelima yang perlu dikuasai dari pivot table adalah double click to show quantity. Ini yang paling simple yang harus kita kuasai dari pivot table. Nah, double click to show quantity ini apa? Jadi ketika kita melakukan double click pada total ataupun jumlah di pivot table, maka dengan otomatis akan membuat sheet baru dan menampilkan uraian atau penjelasan dari total jumlah yang kita klik. Nah, gimana caranya biar tidak pusing? Kita buat pivot lagi. Seperti biasa, kita blok semua data. Kemudian Alt and V dan OK. Kemudian kita tarik sales ke row, bulan ke row, kemudian barang, jumlah terjual. Nah, kemudian kita rubah desainnya dari tabular biar tidak pusing ya. Nah, sesudah seperti ini kita minimize semua data yang bisa diminimize. Nah, seperti ini misalkan tampilan pivot table kita ini seperti ini. Nah, masuk double klik di sini ketika kita mengklik total terjual, maka dengan otomatis Excel akan membuat sheet baru dan menguraikan atau menjelaskan dari total jumlah yang kita klik. Jadi total segitu didapat dari kulkas 25, kemudian kulkas lagi 46, sampai sepeda motor jumlah terjualnya 40. Jadi penjelasan dari total yang kita klik. Nah, seperti itu maksud dari double click to show quantity. Jadi double click to show quantity selesai. Hal keenam yang perlu dikuasai dari pivot table adalah set value blank. Jadi kita akan memodifikasi value yang kosong. Nah, caranya gimana? Jadi kan sebelumnya sudah buat pivot seperti ini. Nah, kita hilangkan dulu subtotalnya biar tidak pusing. Nah, kemudian maximize semua datanya. Nah, sesudah sampai seperti ini, kita tarik bulan ke kolom. Nah, jadi akan muncul pivot table seperti ini. Nah, gimana caranya agar yang kosong ini kita modifikasi? Caranya gampang, kita klik kanan dulu, value yang kosong, kemudian pilih pivot table option. Nah, ada for empty cell show. Nah, kita tulis saja misalkan mau namai yang kosong NA, not available. Bisa langsung oke. Nah, jadi yang kosong akan diisi dengan nama NA atau bisa juga dengan angka 0. Rubah saja sesuai dengan keinginan. Nah, seperti ini. Jadi, sangat simpel sekali untuk membuat set value blank. Set value blank selesai. Hal ketujuh yang perlu dikuasai dari pivot table adalah menampilkan filter atau sort pada header pivot table yang tidak terdapat sort atau filternya. Nah, gimana caranya? Di yang sebelumnya kita sudah membuat pivot seperti ini. Nah, kita coba tarik bulan dari kolom ke row. Nah, jika sudah seperti ini, sebelum kita membuat filter atau sort, kita harus mengisi semua kolom, bukan mengisi, jadi memastikan semua kolom pada pivot table terisi datanya. Karena jika kita lakukan filter atau sort, kemudian datanya kosong, kita tidak tahu ini data punya siapa. Nah, jadi kita harus memastikan kolom yang kosong pada pivot table ini terisi. Caranya dengan klik pivot table, kemudian pilih desain, pilih report layout, pilih repeat all item label. Jadi semuanya terisi kolomnya. Nah, jika sudah seperti ini, cara agar jumlah terjual ini memiliki filter, karena bisa dilihat yang bagian header sales, header barang, header bulan ini memiliki sort. Nah,
Namun yang bagian jumlah terjual ini tidak memiliki sort atau filter. Nah, caranya gimana? Kita klik kolom di sebelah jumlah terjual. Nah, kalau cara manualnya bisa dengan mengklik data, kemudian pilih filter. Maka otomatis jumlah terjual ini memiliki filter. Atau dengan kombinasi keyboard caranya. Pertama dengan menekan Alt, kemudian A, kemudian T. Nah, jadi muncul filter seperti ini. Nah, dari sini kita bisa melakukan filter. Misalkan kita number filternya, less than-nya, jadi memfilter data yang kurang dari misalkan 40, data siapa saja yang kurang dari 40 jumlah terjualnya. Nah, bisa dilihat ya, salah satu bulan Januari datanya kurang dari 40. Terus kita filter lagi. Misalkan greater than lebih besar. Misalkan data yang lebih besar dari 20 misalkan. Nah, bisa dilihat data yang lebih besar dari 20 yang mana saja seperti itu. Cara menampilkan filter atau sort pada pivot table selesai. Guys, ternyata ada 9 hal yang perlu dikuasai dari pivot table. Nah, yang ke-8-nya itu show report filter. Nah, apa sih show report filter ini? Misalkan kita sudah membuat pivot table-nya seperti ini. Kemudian kita coba filter barang, caranya kita tarik fil barang ini ke filter. Nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kita coba filter, misalkan kulkas. Maka akan muncul data kulkas. Kemudian mesin cuci, maka akan muncul data mesin cuci. Nah, misalkan dalam suatu kasus kita ingin memiliki report dari masing-masing barang, misalkan mesin cuci muncul mesin cuci, kulkas muncul data kulkas. Nah, jadi hasilnya itu ada 4 sheet tanpa kita harus mengcopy manual seperti ini. Misalkan kita filter yang mesin cuci. Nah, kemudian kita copy, move or copy, klik copy, kemudian move to end. Nah, kita dapat nih data report dari mesin cuci. Kemudian kita ingin report lagi data sepeda listrik. Kita copy lagi, move or copy, kemudian klik copy, move to end, sampai seterusnya. Nah, gimana kalau misalnya datanya banyak itu yang difilter barangnya? Nah, ini ada yang otomatis untuk menampilkan report tanpa kita harus mengcopy manual. Caranya, kita klik dulu reportnya, kemudian masuk ke analis, kita pilih option, pilih show report filter page. Jadi report filternya ini sesuai dengan filter yang ada di bagian sini. Jadi ini akan memfilter barang. Jadi ada 4 sheet hasilnya. Nah, kita coba klik show report filter page. Maka otomatis ini report yang filternya barang. Maka otomatis akan muncul 4 sheet, yaitu kulkas, mesin cuci, sepeda motor, dan yang terakhir sepeda listrik. Nah, itu cara menampilkan show report tanpa kita harus manual mengcopy reportnya. Jadi, show report filter selesai. Yang terakhir, yang perlu kita kuasai dari pivot table adalah slicer. Slicer ini semacam dengan filter, namun lebih user friendly, lebih mudah untuk pengaplikasiannya. Nah, cara menggunakan slicer ini bagaimana? Misalkan kita sudah punya pivot table-nya seperti ini. Nah, kita coba menggunakan slicer. Sangat simpel sekali. Kita coba klik datanya, data pivot, kemudian pilih insert, kemudian pilih slicer. Nah, yang di sini kemudian akan muncul insert slicer-nya. Kita bisa milih mau yang difilter sales, bulan, barang, ataupun jumlah terjual. Nah, yang intinya dengan slicer ini kita juga bisa melakukan multiple filter. Nah, misalkan kita akan memfilter barang. Kemudian klik OK. Nah, kita akan coba filter barang.
misalkan kulkas, maka akan muncul tampilan kulkas. Jadi kita tidak perlu butuh filter yang di sini. Kita hapus saja filter yang di sebelah sini, hilangkan. Nah, kita cukup pakai slicer saja. Kemudian klik mesin cuci, maka akan muncul data mesin cuci. Klik sepeda motor, maka akan muncul data sepeda motor. Nah, gimana caranya biar bisa multiple filter? Misalkan kita akan memfilter yang sales. Nah, kita hilangkan dulu data sales. Seperti ini. Kemudian kita coba tambahkan slicer. Insert, kemudian pilih slicer, kemudian masukkan sales. Dicentang, kemudian OK. Nah, kita coba multiple filter. Kita klik salah satu, kemudian pilih kulkas. Nah, ini adalah data pada salah satu dengan barang kulkas. Misalkan kita sales 2, pilih sepeda motor. Nah, otomatis akan muncul data sepeda motor. Slicer pada pivot table selesai.